Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait endoskopi. Endoskopi itu bisa menyembuhkan gak sih, Bun? Oh, di video kali ini aku juga bakal kasih tau kalian ya, aku habis sakit 6 hari, aku turun lagi 4 kilo guys. Karena selama aku sakit itu aku gak bisa makan, aku hanya makan nasi putih aja, kasih gula dikit sama minum air itu yang manis-manis doang. Aku tuh muntah guys, karena memang aku gejala tipes dan aku kecapean. Tapi alhamdulillah udah mulai membaik, aku bakal rutin lagi konsumsi susu SR karena ini susu cocok sama aku, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh aku. Insya Allah aku bakal fokus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Ade Padain Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait endoskopi ya, karena banyak banget yang ngechat aku ya, yang kolom komentar juga udah banyak yang nanya. Mohon maaf ya, kemarin kolom komentar YouTube aku itu belum dibalas ya, baru dibalas tadi malam sama suami aku, sama aku berdua, karena kami itu sekeluarga lagi sakit ya. Mohon maaf, aku jarang aktif di komunitas, juga jarang, dan juga aku jarang aktif di komentar-komentar ya. Tapi aku ngupload video itu video-video yang udah lama diambil ya, yang udah lama di shoot, tapi aku baru ngedit seperti itu ya. Ngeditnya itu juga udah sebelum aku sakit, makanya langsung posting gitu ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait endoskopi. Bun, endoskopi itu apakah benar bisa langsung menyembuhkan? Nah, jadi banyak banget yang salah persepsi, banyak banget yang salah pengertian ya. Jadi endoskopi itu diwajibkan bagi orang-orang yang sudah dinyatakan boleh oleh dokter. Dan yang memutuskan endoskopi itu bukan atas kemauan kita sendiri ya, tapi atas perintah dokter yang menangani kita. Karena banyak yang minta, Bun aku mau endoskopi tapi nggak dikasih sama dokter aku. Banyak yang curhat sama aku. Nah, jadi endoskopi ini dilakukan setelah beberapa kali pemeriksaan, kayak aku ya. Nah, dan endoskopi ini nggak begitu mudah menurut aku. Kecuali nih kalian udah berobat, misalnya ke Vaskes ya, aku kan Vaskesnya di puskesmas nih. Aku udah bolak-balik berobat, waktu itu aku sampai 2 minggu ya berobat, bolak-balik, udah ke klinik, ke dokter praktek, ke puskes, kok nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan. Malahan nih yang aku rasakan itu makin parah, makin aku nggak bisa makan, makin aku begah, makin aku kembung dan lain-lain. Ya di situ aku mulai minta ke dokter aku, dok tolong dong aku mau dirujuk, pengen periksa ke spesialis penyakit dalam. Tapi pada saat itu aku dicegah karena katanya kondisi aku masih baik-baik aja, tapi aku tetap minta. Karena kenapa? Aku udah makan obat banyak menurut aku ya, udah konsumsi obat-obatan tapi nggak ada perubahan. Akhirnya pada saat itu setelah panjang lebar itu diberikanlah aku surat rujukan untuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Dan itu nggak langsung endoskopi teman-teman ya, endoskopi itu masih panjang. Pada saat itu aku disarankan ke dokter spesialis penyakit dalam, aku langsung ke Hermina ya. Pada saat itu aku diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam, dan karena perut aku begah, aku ceritain kronologinya, kemudian aku ceritain obat-obat apa yang aku konsumsi. Dan dokter aku pada saat itu yang memeriksa aku langsung menyarankan besok kamu USG. Karena aku mau berikan obat juga, pasti obatnya sama. Karena semua obat-obatan lambung itu aku jelasin, aku udah minum ini dok, udah minum ini dok, udah minum semuanya. Caranya seperti ini, caranya seperti ini. Akhirnya dokter, oh ya udah, kamu USG, aku pengen lihat ada apa dengan hasil USG-nya. Keesokan harinya aku USG dong. Setelah USG ternyata hasilnya alhamdulillah normal, nggak ada apa-apa. Dan setelah USG itu dokter aku memberikan aku obat racikan karena aku tuh begahnya luar biasa pada saat itu, nggak sembuh-sembuh, ngap, kadang panas di perut, di dada. Karena emang aku udah GERD ya, jadi heartburn-nya itu sensasinya luar biasa, kadang sampai mengganjal di kerongkongan sini, kadang susah nolan ya, pokoknya banyak banget sensasinya. Nah, jadi pada saat itu diberikan obat racikan, begahnya berkurang tuh ya, begahnya berkurang. Tapi aku tetap disarankan untuk endoskopi, takutnya ada hal yang nggak diinginkan di lambung aku.
Nah tapi pada saat itu endoskopi itu nggak langsung juga ya, dan itu aku dirujuk lagi di rumah sakit yang lebih besarnya karena yang meriksa aku ini tidak ada alat endoskopinya. Aku dirujuk lagi di rumah sakit yang lebih besar. Di sana aku nggak langsung endoskopi, aku pikir nih minggu depan aku endoskopi, ternyata enggak. Di situ aku diperiksa lagi oleh dokter spesialis penyakit dalam yang beda. Ya, diperiksa, dicek, diberikan obat dulu dong seminggu. Minum obat-obatan, ditanya ada perubahan nggak ada. Malahan ada sensasi gini. Ya udah, minggu depan aku jadwalin konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam ahli endoskopi. Aku pikir di situ udah mau di endoskopi ya. Aku sudah menyiapkan diri aku. Ternyata enggak, aku hanya di interview dulu sama perawat senior, sama dokter yang keahlian endoskopi ya, atau ahli endoskopi itu apalah namanya ya. Disitulah aku konsultasi panjang lebar, dan pada itu masih zamannya COVID ya, jadi harus PCR ya, yang mendampingi antigen. Jadi pada saat itu ditanyain bla bla bla, akhirnya aku dinyatakan layak untuk endoskopi. Ya udah, besok paginya disuruh lagi ke sana. Ternyata aku harus PCR dulu, cek darah, ronsen, paru-paru semuanya dicek ya. Pokoknya cek lab, laboratorium, semuanya itu dicek guys. Toraks, kalau katanya dokter nih, kalau salah satunya ada yang misalnya ada gangguan nih, berarti endoskopinya batal. Ngobatin satu-satu dulu. Aku tuh udah deg-degan dong, gak bisa tidur. Setelah dinyatakan semuanya normal, baru aku dinyatakan layak endoskopi. Dan pada saat itu aku dihubungi di malam hari, disuruh puasa dari jam 5 sampai jam 1 siang. Tapi pada saat puasa itu aku diberikan obat, aku nggak tahu, tapi pada saat aku minum obat itu aku nggak ngerasa lapar sama sekali. Dan pada jam 1 siang aku di endoskopi, itu urutan pertama. Setelah endoskopi kurang lebih 20 menitan ya, aku dicek, aku ngerasa karena aku itu di biusnya itu lokal. Karena aku pakai BPJS kelas 1, jadi memang nggak ada pilihan, hanya bius lokal. Bius lokal itu kecuali yang bayar umum, pribadi, atau yang asuransi, itu boleh milih lokal atau total. Jadi aku biusnya itu lokal teman-teman. Nah jadi setelah itu kata dokter yang endoskopi aku, setelah 20 menit ya aku pasrah ya ta'ala. Setelah di endoskopi kata dokter ini gak ada masalah, ini hanya ada radang sedikit gitu ya. Aku lega dong ya, meskipun masih lemas pasca endoskopi, dimasukin selang gitu ya melalui mulut, kemudian dokter meneropong melalui kamera, di endoskopi oleh dokter dan 3 orang perawat senior ya. Setelah itu selesai aku keluar, dan 2 jam setelah endoskopi aku baru dibolehkan minum, dibolehkan makan bubur yang lembek-lembek ya. Dan pada saat itu efeknya apa bun? Aku tunggu susanolan karena kan alat habis masuk ya di sini. Susanolan itu sekitar 2 harian lah teman-teman ya. Tapi aku lega setelah mengetahui hasilnya, nggak ada apa-apa. Kata dokter ini masih ringan, nggak ada masalah, ini hanya radang. Tapi yang membuat kamu bega itu hanya gasnya banyak banget, luar biasa. Aku bilang ke dokter, boleh disedot nggak sih? Enggak, ini nggak masalah, minum obat aja. Aku bakal resepin obat yang aku tebus sendiri, seperti yang aku sebutkan selalu, Nexium, Fometa, dan juga aku beli vitamin pada saat itu. Aku konsumsi itu 2 minggu. Kemudian aku setelah itu habis obatnya aku konsultasi lagi setiap minggu, diberikan obat selama 2 bulan aku pemulihan, 3 bulanan lah ya, 2 bulan lebih. Alhamdulillah aku merasakan perubahan lebih baik, karena aku juga mantang makanan, olahraga iya, pola tidur aku iya, dijaga semuanya. Alhamdulillahnya sih membaik. Sampai dengan saat ini aku udah bisa makan apa aja, yang penting aku gak usah stres. Karena kalau stres itu pasti ada sensasi yang aneh-aneh. Makanya kita tuh harus menjaga pola pikir, pola tidur, pola makan. Harus menerapkan pola hidup sehat, harus happy. Rubah semuanya, pikirannya harus mikirin
panjang, pikirin masa depan kita, pikirin masa depan anak kita, pikirin masa depan keluarga kita, kayak gitu. Nggak usah nengok kiri kanan, nggak usah mikirin orang lain. Orang lain belum tentu peduli, orang lain belum tentu perhatian sama kamu, ya. Jadi kayak gitu aja. Jaga pola makan. Jadi untuk endoskop itu tidak menyembuhkan, tapi hanya untuk mengetahui apa yang terjadi sama lambung kita agar dokter lebih fokus melakukan pengobatan. Seperti itu ya. Jadi untuk cerita panjang lebar endoskopi seperti itu teman-teman. Semoga yang bertanya menonton video ini dan bisa mengerti ya. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang, tetap semangat ya, insya Allah sembuh, gak ada yang bahaya. Yang penting terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan jangan lupa olahraga ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung aku ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.